ketika orang itu pergi, ya kan? Saya juga kan di garasi mikir, kenapa ini mobil kok nggak nyala? Gitu. Perasaan pakai nyala ya? Normal-normal aja. Dan setelah maghrib, saya iseng nyalain lagi. Nyala. Yes. Kembali lagi di Bukan Sombong, apalagi mau songong, tapi yang kita omongkan dan bicarakan di sini bukan omong kosong. Yeay! Dan di Bukan Sombong episode kali ini kita kedatangan seorang penggemar boxer yang bernama Satria, dan gue manggil apa ya? Om Sat, Mas Sat, apa Bang Ria aja. Jangan Satnya, itu bahaya. Makanya hidup di Jakarta kalau ada panggilan Bang, jangan nyebut. Jangan. Bang Tria boleh dong. Iya, apalagi di Sundanya kan. Asat. Aduh, itu bahaya. Asat Reskrim. Ini kita ngobrol-ngobrol ya, ngobrol tentang Mercy Boxer. Dan sebelum kita lanjutkan obrolan kita, jangan lupa like, subscribe ya. Nah, oke. Nah, di episode ini gua akan ngobrol-ngobrol, gua akan tanya-tanya tentang kendaraannya Satria ini. Ini kalau tipe apa nih, Sat? Kendaraan ini tipenya Mercedes-Benz W124 dengan seri E220, tipe yang paling standar. Manual. Pertama kali lu belinya tuh? Pertama kali belinya. Okay. Sampai tip aja nggak ada. Oh, iya. Nggak ada tip sama sekali? Nggak ada, ditutup. Klarion gitu nggak ada? Coba mungkin zaman pada saat baru-barunya mobil ini memang spekta standar, paling bawah, jadi belum ada tipnya. Belum ada tip sama sekali. Memang nggak ada kotak dalamnya juga kan? Ada, tapi ditutup hitam gitu loh. Oh, oke. Emang dari pabriknya udah nggak dikasih tip ada. Ya? Oh, ada kali, jangan-jangan tapi di samping. Kompo ya. Haji kompo. Jadul banget. Nah, sebelum kita melangkah jauh ke pertanyaan tentang mobil, ini gue tuh penasaran ya, setiap orang itu kan gini loh, rata-rata orang mindsetnya tuh mobil Eropa itu mahal, lalu kemudian juga dan susah under dealnya gitu, perawatannya. Nah, kenapa sih lu milih mobil Eropa, Mercy salah satunya? Kenapa? Karena saya sebenarnya lebih nyaman pakai mobil ini. Yang pertama, nyaman. Kalau dibilang susah spare partnya, ya memang susah gampang ya. Tapi kalau kita sudah bergabung di dalam, punya beberapa teman di dalam satu komunitas, mungkin itu sangat mudah mendapatkan barang-barang walaupun tidak baru. Melainkan barang-barang yang second atau barang-barang yang kadang-kadang juga ada juga barang yang ya kan, new all stock gitu kan. Ya alhamdulillah saya dapetin dengan hati yang sabar mesti dapetinnya sampai akhirnya mobil ini jadi seperti ini. Tapi kenapa lu pengen punya mobil? Pasti ada dong cerita yang sangat personal sekali yang pernah lu alamin sampai akhirnya lu memilih. Kalau kita ngomongin Eropa banyak banget dong. Ya kan, dari Prancis ada, dari Amerika ada, Inggris ada, dari Inggris ada, dari Jerman banyak gitu. Nah, kenapa lu malah milih Mercy khususnya Boxer ini? Jadi waktu tahun 98 kakak saya yang nomor 3 itu menikah, dan kebetulan om saya ini waktu itu adalah orang yang mampu membeli mobil dari barunya, jadi dipinjamkan untuk jadi mobil pengantin, dan saya waktu saat itu ikut di dalam mobil itu gitu. Ternyata saya naik, mobil ini nyaman. AC-nya dingin, mobilnya kedap gitu kan, terus empuk gitu loh, substansinya amat empuk sekali lah pokoknya. Itu umur berapa lo? Masih kecil saya, sekitar umur 5 SD 6 SD lah saya masih itu ya. Waktu itu tuh. Tapi saya sudah tahu bahwa mobil ini enak gitu. Dari ini 98 berarti ya, udah punya. Wah, ini mobil Mercy itu enak. Ya, gitu, dan dari situ saya menyentuh suatu saat saya harus punya. Suatu saat saya harus punya. Dari 5 SD gara-gara nganterin. Tapi emang ya rata-rata ya, ini gua nggak tahu ya. Memang mobil yang paling sering untuk dijadikan mobil pengantin itu yang Mercy ya. Iya betul. Iya kan? Karena mungkin zaman dulu Mercy itu mahal bro. Zaman dulu orang tahun segitu punya duit 200 juta itu, waduh kaya raya dong. Iya
bener. Orang kaya zaman dulu. Orang kaya zaman Berarti dulu. dari dulunya sudah kaya. Iya. Gitu. Kalau kita orang susah, Bro. Bener dong. Iya. Susah ngabisin duit itu buat apa lagi? Gua demen. Nah, oke. Nah, ya kan setelah dari umur dari 98, let's say di 98 gitu ya. Ya lu akhirnya lu sekolah, lu Kuliah, gitu, udah kuliah gitu. Ini langsung pertama kali mobil yang lu beli atau gimana sebelumnya? Kalau dibilang mobil pertama tidak. Mobil pertama saya beli mobil dari jeripaya saya itu adalah merek Mercedes-Benz juga. Tapi dengan tipe W123 Tiger tahun 76. Kenapa? Kan dulu waktu mimpinya 124, terus belinya malah 123. Karena pada saat itu saya belum tahu harga ini mobil ini. Oh, bayangannya mahal. Mahal gitu kan. Pada saat itu Tiger ditawarin dengan harga 35 juta. Tiger tuh Tiger. tahun berapa tuh? 2016. 2016 kemarin. Ditawarin berapa? 35 juta. 35 juta Tiger. Akhirnya Tiger. belilah ya. Belilah itu. Saya pakai karena aktivitas saya lebih banyak di Jakarta dengan mobil yang sudah tua gitu kan. Klasik, kayaknya kurang enak gitu kan. Duh, sayang kali nih mobil. Akhirnya saya terpaksa untuk jual mobil itu. Saya beralih ke pabrikan merek Jepang. Oh. Ya, sempat pindah haluan nih, Bro. Ya kan? Kenapa tuh pindah haluan awalnya? Karena Oh, ngejar irit pasti. Oh, enggak juga. Enggak juga. Kalau irit enggak juga. Karena ini ya, aktivitas di Jakarta yang padat, terus saya harus mobil harus siap ready gitu kan. Kemanapun saya harus kerja gitu kan, ada tugas ya. Akhirnya saya memilih Jepang. Tapi Jepang itu tidak bertahan lama. Kenapa? Karena ketika saya memakai mobil Jepang, hati saya tetap di Mercedes. Oh, Ya kan? nyamannya kalau dibandingin nyamannya atau apanya gitu ada perbedaan nggak? Banyak. Hanya menang irit. Menang irit kan? Menang irit Iya, gitu iya. kan. Nah, terus akhirnya saya dapat rezeki dari kerja saya. Ini ceritanya sungguh luar biasa, Bro. Oke. Mobil ini tuh Setelah berapa bulan Jepang itu saya pakai 8 bulan. cuma 8 bulan 8 bulan bertahan. Udah gelisah. Udah gelisah. Karena kalau jalan sepanjang Jakarta ngeliat Mercy tuh, ya ampun, tuh mobil kayak biola tak berdawai. asik banget deh. Ya kan? Iya. Aduh, kayaknya walaupun saya anak muda yang harusnya seleranya mobil-mobil era-era baru ya, tapi karena mungkin kalau orang Jawa bilang wak cariwa. Apa itu? Awak cilik rupanya tua. Jadi sayanya suka mobil-mobil yang tua, Iya, gitu iya, kan, iya, yang iya, klasik iya, gitu. iya. Nah, akhirnya pada saat itu saya dapat info nggak jauh dari tempat tinggal saya di Jakarta Selatan, dapat dari teman saya juga, ada tuh mobil Mercy Boxer 124 katanya, deket komplek lo katanya. Wah, mau dijual, tangan pertama, bekas dokter gigi. Nah, akhirnya memutuskan sore itu setelah sholat asar saya datang ke rumahnya, nggak jauh. Saya datang ke situ pakai motor, sampai dokternya pun nggak mengira kalau saya itu mau beli, dikira Sangka saya mau calo. Loh, Iya, bingung gitu kan. iya. Akhirnya saya lihatlah tuh mobil ini. Ternyata mobil ini memang tangan pertama, catnya masih orisinil, kilometer tuh saya dapat masih 72.000, masih inget lah. Oh, itu tahun 17 awal. 2017 awal, tahun ini mobil 95 baru 72.000. 72.000. Nah, akhirnya saya coba nego-nego. Awal nego-nego nggak percaya, Bro, orangnya. Bener Mas mau beli? Iya Pak, saya suka mobilnya. Dibuka berapa tuh harganya waktu itu? Waktu itu 65. 65. Oke. Tapi pas saya cek mesinnya ada sedikit trouble di mesinnya karena dia sudah lama tidak memakai mobil ini. Bahkan pada saat dicoba nyalakan mesinnya dia harus mengambil aki dari mobil Mercy yang barunya dia dipindahkan ke sini. Oke. Ya kan, akhirnya coba-coba, oh enak nih mobil, masih oke lah gitu kan. Akhirnya deal dan bayarin mobil ini senilai 47.500.000. Bus, lumayan ya dari 65 ke 47 Ya, lumayan karena ya. berusaha untuk tarik dagang, wah saya harus perbaikan ini Iya, karena iya. pajak itu mati 2 tahun. Pajak mati 2 tahun. Ya udah akhirnya saya bayar, tapi ketika beli mobil ini itu saya cuma bisa pakai seminggu, Mas. Kenapa? Karena pada saat saya pakai karena masih manual, akhirnya saya putuskan untuk merubah dan membangun mobil ini. Karena bagi saya ini mobil udah enak banget, standar, tinggi, kayak mobil Panzer aja tinggi gitu kan. Oh, ininya Bannya itu tinggi-tinggi semua, mobil bentuknya tinggi semua. Iya, Waduh, iya, saya iya. bilang gitu. Akhirnya saya putuskan untuk masuk ke sebuah bengkel rekanan saya juga di daerah Rawamangun. Awalnya mobil ini hanya ingin saya cat. mau diganti cat aja lah ya. Cat aja, karena banyak catnya yang sudah pada pudar gitu ya. kan. Terus ada sedikit-sedikit yang kayak karat-karat gitulah. Iya, iya. Akhirnya saya putuskan untuk dicat. Dicat awalnya. Berjalannya waktu dicat, bengkel tersebut nawarkan, saya punya Matic katanya. Hah? Gearbox Matic? Iya, lengkap. Sama kopelnya, sama gardannya, sama as rodanya, semuanya. Sampai ke depan-depannya dia bilang, shifternya ada. Berapa? 25 juta.
juta. 25 juta. Matic-nya. Saya mikir tuh, bentar deh saya kasih pikiran dulu gimana ya. Itu mahal apa murah sih kalau segitu tuh pasarannya? Pada saat itu mungkin kalau sama masang murah ya. Ya kan. Ya udah sama pasang ya, sama overhaul terus sama diperbaruin lagi kan. Akhirnya saya eksekusi tuh. 3 hari setelah dapat info itu, saya eksekusi mobil ini. Jadi akhirnya berubahlah menjadi otomatis. Seperti biasa ya, kaki kiri kaki kirinya lagi. Bisa begini nongkrong gitu kan. Bisa selonjoran enak gitu ada kan. yang nyebelin gitu. Kapan lagi? Tapi karena apa saya berubah ke Matic? Karena ada bisikan Mercy itu paling enak katanya Matic katanya. Oh, bukan karena di Jakarta sering macet. Bukan, tapi karena Matic. Mercy itu terkenal dengan Matic. Masa Mercy manual? Mereka Matic dong, gitu kan. Itu bisikan teman-teman saya pada saat itu ya. Yang pada suka Matic. Ya. Iya kayaknya ya. Tapi ya memang karena kebutuhan juga, karena ini sebagai kaki harian saya, bro. Mobil ini penuh cerita dari sampai saya punya anak pun ini menjadi saksi. Oh, jadi ini waktu beli belum punya istri, masih belum punya istri, masih bujangan. Sampai saya punya pacar, saya menikah. Pada saat istri saya hamil, saya hamil bekerja pun pakai mobil ini. Oh, sebelum menikah berapa perempuan yang sudah naik mobil ini? Waduh, ini pertanyaannya bisa diralat ya? Iya. Ada aja ya. Pokoknya yang paling terakhir dan abadi ya istri. Karena kan laki-laki itu punya 3 prinsipnya, bro. Apa tuh? Ya kan, koleksi, seleksi, resepsi. Iya. Bener nggak? Bener. Kalau koleksi banyakin, nggak apa-apa. Iya. Habis itu seleksi. Iya. Habis itu satu yang jadi. Iya. Kalau saya dibalik nih. Apa ya? Resepsi, koleksi. Gak bercanda. Oke. Ini jadi dari ini nemenin juga saat pacaran. Pacaran, saya melamar, saya pakai ini. Menikah. Jangan cuman pertama juga di mobil. Enggak dong, kacanya bening saya. Iya. Dan ini ada historinya. Kenapa saya suka mobil saya kacanya bening? Kenapa? Karena kalau mobilnya ganteng, pasti orang yang di dalamnya pun ganteng. Iya benar. Kalau laki-laki, mobilnya ganteng mencerminkan pemiliknya. Oke, benar. Gitu. Berarti kalau yang kacanya dihitemin tuh malu kali ya. Itu biasanya itu ada sesuatu gitu ya. Ya anjir. Bajingan. Iya. Masuk akal. Iya. Benar. Kalau berarti kalau yang pakai filternya sampai 100% gitu ya, ada kemungkinan memang otaknya mesum, kalau nggak mukanya jelek. Tapi yang merasa kaca hitam nggak juga. Takutnya biasanya kan public figure, pejabat, jadi kan yang tidak mau diketahui banyak orang. Iya, pejabat yang nggak ganteng berarti. Nggak bercanda. Terus kita kembali lagi nih ke mobil ya. Nah, ini mobil ini pun yang tadinya cuma berubah matic, akhirnya saya putuskan untuk membangun. Jadi selama beli mobil cuma pakai seminggu, 6 bulan mobil ini hanya perbaikan, bro. 6 bulan. Jadi seminggu lu pakai, akhirnya selama 6 bulan malah ngejogrok di bengkel buat diganti matic. Matic, pasang tilt steering. Apa? Setirnya bisa maju mundur. Oh, itu diambil dari yang mana? Di cloning dari ini. Nah, jadi mobil yang menggunakan setir yang bisa ini, setirnya itu hanya dipakai di 300 spotlight atau 320 spotlight. Oh, berarti saya ambil. Saya pasangkan di sini. Yang tadinya kursinya masih ngolong, maju mundurnya, saya udah pakai elektrik. Oh, kayak elektrik saya rubah, mundur cantik gitu. Naik turun nggak? Oh, naik turun dong. Naik turun juga, tapi nggak bisa pijet. Iya benar. Cuma kurang itu doang. Iya, kurang itu doang. Nggak ada penghangat, heater nggak ada. Tapi ini terus apa lagi? Selain itu apa lagi yang? Seal steering ya. Seal steering. Oke. Jadi terus apa lagi? Terus electric seat. Terus ya tombol-tombol yang mempercantik di dashboard tuh saya lengkapi. Panel-panelnya apa? Panel-panel gitu. saya lengkapi. Termasuk tip. Tadinya nggak ada. Audio saya rubah. Tadinya nggak ada itu ya? Tadi nggak ada. Akhirnya saya pakai Alpine nih. Tapi bukan Alpine ini. Saya pakai apa nih? Saya lupa nih tipe ininya. Pokoknya buat main audio tapi saya pakai yang 3-way. Oh. Jadi saya pakainya nih Alpine nih kalau nggak salah ya. Ini Alpine nih kalau nggak salah. Ini kenapa ini hordeng ini? Nah, hordeng sendiri gimana? Karena saya melihat Mercy itu banyak juga yang ada hordennya, ada kray belakang, kray samping. Ya, saya lengkapin lah di sini di mobil ini. Sampai ke mesin pun saya rubah. Mesin juga berubah. Mesin berubah. Yang berubah itu nggak sebagian, tapi saya permajaan. Walaupun mesinnya masih dulu bunyinya seperti mobil diesel, bro.
Beneran. Dan ini mobil udah sampai Palembang. Sebelum itu, Sebelum turun mesin mobil ini sampai Palembang. Pulang dari Palembang, jeda 1 bulan, saya sudah merasakan sesuatu yang aneh dalam mesin. Akhirnya saya turun. Akhirnya turunnya benar-benar satu mesin saya turunin semua. Dalam mana saya rubah baru semua. Saya beli spare part baru dan akhirnya mobil ini ngendog lagi di bengkel 3 bulan. Lebih banyak di bengkel. Lebih banyak di bengkel tapi bukan karena kerusakan ya. Sebenarnya masih bisa jalan, tapi karena sayanya aja gatel. Iya. Gatel pengen kurang terus kayaknya. Iya, kurang terus nih kayaknya apa gitu di sampai mobil. berapa sampai berapa bulan? Udah 3 bulan tuh. Udah. Iya. Begitu ini udah lumayan Ada aja. nyaman. Ada aja. Ada Termasuk aja. sepatu. Oh, oke. Pelek. Pelek. Ini pelek tipe apa nih? Ini Maksudnya? pelek Brabus Mono 5 ring 18. Brabus ya. Karena ini saya pengen mobil ini tunernya Brabus. Oh, jadi sekarang tunernya udah semua Brabus. Brabus dari pelek, knalpot, instrumen cluster saya udah Brabus. Tuh ada Brabus juga tuh ya. Oh iya dong, Brabus Oke, dong. iya. Tapi awalnya nggak Brabus bro, mobil ini bro. Awalnya Awalnya udah Brabus. Awalnya apa? Awalnya ini Carlson Super 6 Evo. Oh, sebelum Sempet. Brabus tuh Carlson. tunernya sempat ke Carlson. Carlson. Terus sempat ke AMG. Berubah-berubah dia. Berubah-berubah, biasalah. Belum menemukan. Belum menemukan jati diri. Oh, itu tadi masih seleksi. 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 Iya. Akhirnya saya memutuskan untuk mobil ini Brabus. Brabus. Ya. Resepsinya udah Brabus ya. Resepsinya Brabus. Udah. Ya udah. Ijab kabul. Udah nggak akan ganti lagi nih. Insya Allah nggak akan ganti lagi. Oh, karena kalau ganti sayang. Jadi kalau bisa nambah yang lain. Gitu Iya. ya. Siap. Ini mobil luar biasa deh. Bagi saya, makanya saya sampai bilang ke istri saya dalam keadaan apapun mobil ini tidak akan pernah saya jual. Tidak akan pernah lu jual. Tidak akan pernah saya jual. Sampai kapanpun? Sampai kapanpun. Ini tadi penasaran juga gue. Dari lu masuk bengkel sampai 6 bulan, 3 bulan. Dari beli tuh 47.500.000. juta, tapi sampai udah gitu ganti tuner 3 kali. Berapa duit yang lu udah habisin buat dia sampai jadi seperti sekarang? Kalau habisnya untuk membangun mobil ini, karena saya membangunnya dengan hati ya. Dengan uang juga pasti. Pasti. Kalau nggak dengan uang nggak mungkin beli dong bro. Zaman sekarang ya. Akhirnya, karena saya hitung-hitung sampai hal kecil ya. Saya kan ngumpulin juga tuh, saya punya satu tas isinya nota-nota. Nota-nota perbaikan dari zaman saya beli sampai ke nota-nota pembayaran pajak pun, balik nama pun, itu saya kumpulin. Perhitungan juga lo orangnya. Bukan perhitungan, jadi saya pengen tahu. Bukan perhitungan, tapi segala sesuatunya butuh perhitungan. Iya, itu dia maksudnya. Bener kan? Iya. Ya hitung-hitungan. Segala sesuatunya butuh perhitungan. Butuh perhitungan. Dia maksudnya gitu loh. Lu mungkin bahasa gue salah. Pokoknya lu teliti sekali dalam perhitungan gitu. Ya. Nah, terus berapa? Saya pernah hitung angka yang sangat saya bikin kaget. Di luar beli mobil ya? Iya, maksud gua 47 udah beli mobil udah gitu. Nah. Nah, sampai sekarang nih, sampai jadi seperti sekarang ini dengan proses yang tadi bener 6 bulan apa semua ini, lu habis duit berapa? Bisik-bisik aja boleh nggak? Boleh. Takut istri saya tahu soalnya. Bener. 138 juta bro. Hah? 138 juta? Wah, gila. Tapi memang orang nggak tahu bro, lu habis apa aja. Pertama cat udah 15 juta, kan? Matic 25 juta. Iya. Ayo, belum tuh sharing. 138 juta masih dapat 3 lagi. Udah bisa dapat mobil kayak begini lagi. 3 ya kan? Iya. Terus di sharing ini still udah 4,5 juta, belum sama masang. Iya. Elektrik sih 7 juta. Iya juga ya. Audio 35 juta. Nah, tuh kan. Pelek berapa kali tuner? Iya. Ini yang terakhir pelek aja udah 15 juta. Ya pasti segituan. Ya. Iya kan? Ya. Belum mesin. Iya. Yang lucu lebih mesin bro. Kenapa? Wah itu parah bro. Kenapa? Karena waktu saya datang ke suatu bengkel di daerah Jakarta Selatan gitu, saya bilang, Om, gue bilang itu, ini mesin kira-kira berapa ya budget saya untuk turun mesin ini? Gitu. Mas, kurang lebih 15 juta. Tapi baru ya, nggak semua baru katanya. Karena kita harus ambil copotan yang masih bagus sih. Oke deh, jadi deh. Udah ngantongin bro 15 juta nih. Bengkak bro. Jadinya 26 juta. Karena pas mobil udah nyala, ecunya kebakar. Ya. Gimana dong? Iya. Mobil udah nyala tapi nggak normal nih. Ternyata kata mekaniknya, Mas, ecunya udah kebakar nih mas. Jajan ecu second aja 6 juta. Gue bilang gitu. Ya sudahlah, yang penting happy. Gitu. Tapi lu puas ya? Puas bro, ini mobil puas, ya gimana ya, menjadi saksi bisu kehidupan saya, membuka lembaran baru. Dari mulai pacaran, nikah, punya anak. Saya pergi kemana-mana sama keluarga sekecil saya pakai ini. Ini mobil udah sampai
ke Bali Sama keluarga. sama keluarga, Palembang udah pernah. Iya, iya. Ya kalau Jakarta Cirebon mah mungkin bagi saya seperti trayek angkutan umum, Bro. Oh, mudik. PJKA, Oh, iya iya. pulang Jumat, kembali Ahad. Iya iya iya, dia di Sumatera ya. Dan alhamdulillah mobilnya sampai saat ini tidak pernah rewel. Dan itu adalah memberikan bahwa orang-orang pada bilang, wah mobil itu boros, mobil itu rewel, dapatnya susah. Dan saya buktikan mobil ini tidak pernah menyusahkan saya. Oh, oke. Berarti emang jodoh. 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 Iya kan gitu. Jodoh. Iya, Jodoh. iya, Ini jodoh. mobil ya nggak pernah lah trouble yang aneh-aneh gitu, nggak ada lah. Paling namanya pecah ban ya wajar. Iya, iya, kayak iya, gitu kan, wajar. nama di jalan ada kendala paku ataupun gimana. Ya alhamdulillah oke. Makanya saya bilang kebetulan saya aktif di dalam komunitas pecinta Mercedes-Benz Boxer ini. Mobil saya memang kelas paling bawah, tapi saya lengkapi. Oh, iya iya. Jadi Harga samanya seperti mobil ini Boxer 320 MPS Masterpiece Spotline. Dicari di mobil saya punyanya Spotline ada semua. ada semua. Ada semua. Iya. Karbon ada. Ada. Ayo. Iya. Mau nyari apa? Iya iya iya. Ayo. iya. Hanya stiker ada Spotline. Ya, walaupun gado-gado. Iya, ya. iya, iya. Ini ori, Bro. Stikernya ori. Stikernya ori, mobilnya kagak. Lo pernah bejek sampai berapa nih? Nah, ini ceritanya, Bro. Waktu touring ke Palembang, itu konvoy. Touring lah ya ke Palembang. Istri saya pertamanya bingung. Yakin nih mobil kuat sampai Palembang. Sempet sanksi. Sanksi. Waduh, saya bilang aja. Ini kan saya beri nama Ocep. Oh, ini Ocep. 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 Kenapa bisa dikatakan Ocep? Kenapa? Pada saat saya balik nama ke saya di Polda Metro, saya minta plat nomor yang cantik D1100 SEP. Dipanggilnya kan bisa bos. Ah, ya kan? iya. Tapi bisa dipanggil Ocep. Akhirnya saya bilang, jangan meremehkan Ocep dong. Saya bilang gitu. Aku akan antarkan kamu mudik ke kotamu. Palembang. Palembang, Bro. Belum ada tol. Belum ada. Oh, oke. Belum ada Masih tol. Lampung Wah, gue, masih masih- lewat Lampung ya. Masih jalan-jalan yang bilang rawan ya, Iya, iya, gitu iya, kan. iya. Tapi karena kita banyak kan, jadi aman. Alhamdulillah, Bro. Mobil ini dicatat mobil paling irit. Paling irit. Saya Jakarta Palembang, total saya beli bensin adalah masih saya ingat ya. Karena saya setiap beli itu saya Tetap di print, ya kan. Terus saya full tankin, saya nolin kilometernya. Jadi saya biar tahu mobil ini berjalan berapa kilometer, menghabiskan berapa BBM gitu Oh, kan. oke. Ini mobil paling irit, Bro. Pulang pergi Jakarta Palembang habis cuma 982.000. Itu zaman bensin 900. Kagak, Bro. Pertamax ini, Bro. Oh, Ya kan? iya. Pertamax irit lagi, dan saya pakai mobil itu di tol. Saya pernah bejek mobil ini di 200 km per jam. Oh, dan 200. 200 di Cipali. Gokil. Ya walaupun apa ya, ngeri-ngeri sedap gitu deh. Iya. Tapi kalau kata orang bengkel nggak apa-apa, Mas. Bejek terus, Bejek nggak terus, ya. gaspol gitu. Mobil kan. sih nggak geter ya. Mobil nggak geter, jantung yang bergetar gitu kan. Seperti Tapi biasa. alhamdulillah sehat walafiat sampai saat ini, sampai anak saya berusia hampir 2 tahun kita pakai ini. Masih tetap pakai ini. Pakai ini, dan ini mobil jadi apa ya? Kalau dibilang tuh mobil pengikat rezeki, Bro. Oke. Beneran, Bro. Semenjak punya mobil ini, kerjaan tuh langsung brrrr gitu kayak. Ya, rezeki itu memang datang dari Gusti Allah. Ya kan, Iya. tapi ada perantaranya. Iya. Yang membantu saya zaman dulu, saya memang saya kan bekerja di bidang hukum. Jadi waktu itu saya ada beberapa perkara yang di Karawang, di Bekasi, zaman itu masih ada pembangunan Japek itu. Pagi saya di Jakarta, siang sudah di Karawang, sore saya udah dibalik lagi Jakarta. Pakai ini. Dan alhamdulillah nggak ada trouble. Tangan mobil ini pun akhirnya saya bisa membeli mobil tipe lainnya, tapi bermerek Mercedes-Benz. Oke, dari dia nih. Dari dia nih, si Ocep pembawa Ocep rezeki, nih. ya kan. Iya. Tapi bukan sombong, tapi memang ini membanggakan bagi saya. Iya. Bagikan bagi saya. AC dingin, Ingin. power dapat. Saya 2.200. Iya, irit. Ya kan? Irit dapat. Irit dapat lah, tapi Iya. kan sebanding dengan CC-nya lah Iya. ya. Nyaman? Oh, nyaman banget. Meskipun harus menghabiskan 138 juta ya. Iya. Bu, 138 juta nih, Bu. Bukan sombong. Bukan sombong, tapi bukan memang sombong. ditanyakan Kenyataannya mahal. perhitungannya. Kenyataannya mahal. Oke. Karena ini yang terakhir ini mobil ini saya melakukan perubahan sedikit. Apa tuh? Di depan, di fog lamp. Karena fog waktu itu saya Boxer ini kan ada tipenya tuh ya. B124 tuh ada 200, 200E, 230E, 300E, terus 300E Spotline, terus 220
220, 320, dan ada E500 bro. Oh 500. Yang membedakannya apa? CC besar, fender lebih besar nih. Nah yang E500 yang ada di sini bagian mananya nih? Ini cuma satu bro. Apaan? Fog lamp-nya doang E500 original. Itu perjuangan yang luar biasa untuk mendapatkan fog lamp itu. Iya. Sampai karena memang rare ya? Rare bro, karena udah susah nyarinya. Tapi KW-nya banyak kan? Hah? KW-nya banyak nggak sih? Kalau KW saya belum pernah melihat. Oh. Tapi kalau bentuknya E500 tidak bisa disamakan. Dan kalau orang yang tahu detailnya, oh ini punya Egope. Orang bilang mah Egope. Dan itu terakhir saya dapat, dan dengan harga yang murah gitu. Berapa? 2 juta. Anjing lah. Itu kan katanya sih kemarin ada beberapa yang gua sempat ngobrol ada yang sampai dapat 5 juta ya. Dapat 2 juta. Dapat 2 juta. Enggak curiga lu. Karena gini. Curiga saya tiap hari nongkrongnya di bengkel. Orang ada yang butuh duit, ya belanja barang. Ya udah, saya kalau kata istri saya sekarang gini, ayah jadi penadah atau pengepul. Akhirnya saya dapat, saya pasang deh di mobil ini. Bener aja, kadang-kadang nggak diduga ya. Gitu. Padahal banyak menyarankan, ganti hela aja gitu. Tapi saya itu melakukan perubahan di suatu unit kendaraan pasti yang searah pada tahunnya. Hela Hela memang beda ya tahunnya ya. Untuk modelnya mungkin nggak cocok di bumper ini. Jadi ada yang pakai pabrikan Jepang, ya cantik. Tapi bagi saya kurang deh. Ya, akhirnya saya sabar, dapatlah Egope dan akhirnya dipasang di sini. Nah, kita lihat ya. Mobil ini dulu pernah punya cerita. Ketika saya mau menikah, saya itu nggak nekat nikahnya. Nekat itu dalam arti gini, saya harus sudah menikah nih. Oke. Kan? Tapi saya belum punya uang untuk menikahnya. Ini sempat digoda sama orang. Ini? Buat dijual. Sempat minta dibeli sama orang. Buat biaya nikah? Iya, buat biaya nikah. Terus akhirnya mobilnya ngambek bro. Mobilnya ngambek. Ngambek gimana? Kagak mau di starter. Udah deh itu. Tapi lu udah niat nih mau jual. Oke. Gua mau nikah. Udahlah gua lepas lah gitu. Terus? Nggak mau di starter. Sampai orangnya tuh, ya mas mobilnya bagus tapi trouble gini. Dan ketika orang itu pergi, ya kan, saya juga kan di garasi mikir, kenapa ini mobil kok nggak nyala? Gitu. Perasaan pakai nyala. Normal aja. Ya udah itu sore ya, sekitar 4:30 lah dia baru pulang kerja karena nggak jauh dari di TBC Matupang gitu kantornya. Dan setelah maghrib saya iseng nyalain lagi. Nyala. Biasa masa ya mau hubungin orangnya lagi? Iya juga sih, benar juga. Mungkin kan? Ini ceritanya nih mobil ini. Terus akhirnya akhirnya biaya nikahnya menjual yang mana? Nah, biaya nikahnya ini ada yang lebih seru lagi. Waktu itu saya mau nikah bro. Saya nikah bulan September. Di bulan Juli saya punya duit bukan untuk membeli mas kawin, tapi beli mobil Mercy Tiger W123 tahun 86 manual, harga 65 juta. Bingung nggak saya? Iya. Akhirnya ya sudahlah, saya udah pasrah tuh kan. Lu gimana ya mau nikah? Sampai calon istri saya bilang udah nggak apa-apa lah, seadanya aja. Nah, malam-malam saya ditelepon sama rekan saya. Kebetulan dia juga punya Mercy Tiger di Jawa Tengah, di Semarang. Oh siapa? Gimana? Bisa minta tolong carikan nggak tutup bensinnya? Karena punya saya sudah udah rusak. Oh udah, nanti saya carikan. Dia nanya dong, Mercy Tigermu sudah jadi belum katanya? Oh sudah, saya bilang itu. Coba dong difotoin. Saya nyeletuk ceritanya. Emang mau pak? Cakep bro. Karena saya udah rubah tuh dalamannya ya. Matic juga. Saya dari manual saya rubah Matic juga. Saya laku 175 juta. Besoknya karena kantor saya di Mega Kuning kan, ada satu mall lah, Ambassador itu ada tempat penjualan Antam, langsung dari situ jadi nikah. Beli mas kawin itu dari sebuah merek Mercedes-Benz itu. Tiger itu. Nggak jadi si Osep. Nggak jadi di Osep dijual. Pinter lu Cep, mau dijual lu ngambek. Tapi kamu sudah pinter juga cari rezeki. Iya. Seru banget ceritanya. Seru banget. Banyak banget cerita-cerita yang menarik dari mobil ini ya. Nah mungkin juga nanti kita akan dengar lagi cerita. Sekarang udah berapa unit lu punya Boxer? Dua. Sempet tiga dengan jenis yang berbeda ya, tapi serinya sama W124. Oke, yang satu lagi yang apa? Orang menyebutnya list beca. Yang sekarang satu lagi punya, tapi ini juga serinya seri dibilang langka enggak, tapi seri yang jarang bro. Itu apa tuh? 320e.
Tahunnya 93. Oh, oke. Itu pun, tapi itu tunernya beda. Oh, itu tunernya apa? Full spec AMG. Oke, kalau begitu nanti setelah ini, nanti kapan-kapan gua akan ngobrol lagi. Kita ngobrol soal AMG ya. Soal AMG ntar kita ngobrol lagi ya. Kalau orang Cirebon bilangnya AMG. AMG. AMJJ. AMJJ ya. Oke, terima kasih banget nih Satria nih buat ceritanya untuk kali ini, untuk hari ini. Thank you banget ceritanya. Menarik sekali ya, dari mulai gara-gara diajak mobil pengantin gitu akhirnya. Semua berawal dari mimpi. Semua berawal dari mimpi. Mungkin ada pesan-pesan yang dulu sampaikan ke para penonton Bukan Sombong tentang motivasi atau lain sebagainya. Pokoknya pesannya saya hanya satu. Jangan anggap kendaraan itu sebagai alat transportasi. Tapi jadikan kendaraan itu layaknya pendamping hidup. Asik. Karena kapanpun pasti kita membutuhkan alat transportasi ini, bro. Termasuk memperlakukan ya. Memperlakukan. Sayangilah. Jadi buat teman-teman penonton Experience, jangan lupa ya. Ingat ya, bukan hanya sebagai alat transportasi. Jadikan dia sebagai teman hidupmu. Oke. Terima kasih sekali lagi, quote yang asik banget hari ini Satria. Buat penonton Bukan Sombong, stay tune terus ya di Bukan Sombong, karena bukan sombong itu bukan omong kosong.